Baik, kita akan masuk sekarang poin ke-50 yang tidak kalah penting atau ide ke-50 teman-teman sekalian, yaitu mendidik mereka di atas keberanian, kepahlawanan, dan keteguhan. Memperingatkan mereka dari kebalikannya. Tidak boleh ketakutan, kelemahan, atau kepicikan. Mendidik mereka mengakui kebenaran walaupun pahit dan getir. Siapa yang salah dari mereka terkadang tidak perlu dihukum bila dia mengakui kesalahannya dan bersedia kembali kepada kebenaran. Nah, poin ini teman-teman sekalian kita akan bagi menjadi beberapa bagian atau paling tidak 3 bagian ya. Yang pertama teman-teman sekalian, masalah mendidik mereka di atas keberanian, kepahlawanan, dan keteguhan ya. Poin ini teman-teman sekalian memang bagian daripada syariat. Bagaimana kita tahu Nabi SAW mengajarkan kita semua agar merutinkan doa, ya, diselamatkan dari sifat jubun atau pengecut. Dan itu bagian hal yang dibenci dalam Islam. Tidak boleh kita jadi pengecut. Kita harus punya sifat keberanian. Untuk tentunya ada batasannya ya, membela kebenaran dan hak kita. Itu batasannya. Tidak boleh keberanian itu dialihkan potensi ini kepada semua hal. Seperti misalnya orang kalau tidak dikontrol dengan agama, dia akan mengalihkan keberaniannya ya itu kepada pencurian misalnya, premanisme, mengganggu teman-temannya, mengganggu saudaranya, bahkan sampai pada level mereka kurang ajar dan terlalu berani melampaui batas kepada kedua orang tua atau orang yang lebih tua. Sementara hal tersebut diharamkan dalam agama Islam, tidak dibolehkan ya. Nabi SAW melarang anak-anak durhaka pada orang tuanya, ya, saudara misalnya atau muslim kepada muslim yang menyakiti, ya, menzalimi, bahkan mencibir saja sudah bagian daripada dosa ya, jadi tidak dibolehkan. Sudah kami jelaskan panjang lebar di kajian dosa-dosa besar tentang masalah itu. Kalau tidak boleh menakut-nakuti muslim, tidak boleh menghinanya, dan cukup hadis Nabi SAW yang berbunyi kurang lebih terjemahnya, riba itu 73 level, 73 tingkatan. Dan yang paling rendahnya sama dengan seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Sementara yang paling tingginya, dosa riba yang paling berat, ya, itu yang level 73-nya, setara dengan menghina atau merendahkan seorang muslim. Kita bisa bayangkan bagaimana merendahkan saudara kita, merendahkan orang-orang di hadapan kita, itu dosanya sama dengan level terberatnya riba. Luar biasa ya. Level terendahnya riba saja itu sama dengan level tertingginya zina. Jadi kata Nabi SAW, riba itu 73 level atau tingkatan. Yang paling rendahnya, level pertamanya, itu setara dengan seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Nah, berzina dengan ibu ini adalah ya, dosa paling besar di bab riba, di bab zina. Karena zina yang paling tinggi, zina dengan mahram, dengan ibu, dengan ayah misalnya. Kemudian zina yang kedua dengan istri mujahid, yang ketiga istri tetangga, yang keempat dengan pelacur, wa na'udzubillah, yang kelima dengan suka sama suka dan seterusnya. Tapi yang paling tinggi itu adalah berzina dengan mahram. Itu kalau dilakukan hukumnya sangat berat. Tetapi di dosa riba dia adalah level terendah. Level tertingginya riba, ke-73-nya, itu setara beratnya dengan merendahkan saudara muslim. Jangan Anda anggap remeh, mencibirkan misalnya, mengganggunya ya, apalah segala, menghinanya. Ini semua bagian daripada hal yang luar biasa berat dosanya. Ya, karena dia sama dengan level tertingginya riba. Nah, itu Anda bisa bayangkan ya, salah satu dari induk dosa besar itu. Ya, hati-hati sekali. Jangan sampai menghina orang lain ya. Jadi potensi keberanian kita, ya, potensi yang Allah berikan kita untuk menjadi seorang pahlawan, patriot, ya, orang yang punya andil di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga, itu kita gunakan untuk kebenaran, membela kebenaran, ya, dan hak kita tentunya, ya. Sebatas itu. Kalau kebenaran sini yang dianggap benar oleh agama kita tentunya, dan harusnya yang berhubungan dengan hak kita. Kalau saya daripada itu, maka jangan sampai Anda gunakan. Jadi yang keliru itu seperti seorang suami berani menunjukkan keberanian pada istrinya yang melampaui batas sampai akhirnya istrinya tertindas. Atau seorang istri terbalik, yang harusnya dia hormati suaminya, dia muliakan sebagai pengganti ayahnya, malah dia ya lancang,
dan menunjukkan keberaniannya. Seperti saya lihat banyak cuplikan-cuplikan yang kita sayangkan sekali ya, di media itu justru seakan-akan mencontohkan bagaimana istri kurang ajar dengan suaminya, memukul kepalanya, kasar, menaboknya dan segala macam itu, memukulnya ya. Itu satu hal yang ajaib ya. Bagaimana hal-hal seperti ini bisa disebarluaskan di media, padahal sebenarnya sesuatu itu adalah hal yang salah, gitu kan? Hal yang keliru, itu tidak boleh sama sekali. Ini poin penting yang juga harus kita garis bawahi. Jadi dalam mendidik mereka di atas keberanian adalah di atas kebenaran yang dipandang benar oleh agama kita dan juga membela hak-hak ya, dan ini bagian daripada agama. Nah begitu juga kepahlawanan ya, pahlawanan itu adalah membela, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, siapa yang berperang ya, itu membela, meninggikan kalimat Allah atau la ilaha illallah, maka dia di jalan Allah. Dan juga pernah ada sahabat Nabi yang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang berperang di jalan Allah karena Allah, tapi diikuti dengan sedikit keinginan popularitas? Apakah dia dapat pahala? Kata Nabi SAW, sama sekali tidak. Kemudian yang kedua, orang itu tanya, Nabi SAW menjadi pertanyaan sama, Nabi SAW mengatakan juga tidak. Yang ketiga kali juga sama. Ya, lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi memang betul-betul harus peperangan itu yang benar di jalan Allah Subhanahu wa taala, baru dia bisa mendapatkan pahalanya. Karena orang kalau sudah berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, berperang karena Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak ada lagi level yang tertinggi dalam pengorbanan dia. Ya, ini poin penting. Dinukil Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, ini salah satu sahabat yang terkenal sangat pemberani, luar biasa gitu. Sampai kalau kita mungkin bahasakan supaya mudah difahami, itu urat dia yang mengarahkan pada ketakutan itu sudah tidak ada kepada manusia, gitu ya. Jadi sudah tidak ada lagi rasa takutnya sama sekali. Itu sebabnya kenapa? Karena ibunya Sofia binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha itu adalah tante Nabi SAW. Jadi ayah Nabi namanya Abdullah, kakaknya Abdullah, salah satu kakak Abdullah, karena mereka bersaudara sekitar 14 orang. Nah, salah satu kakaknya bernama Sofia radhiyallahu anha. Ini masuk Islam di tangan Nabi SAW, dan dia terkenal sekali sangat soleha dengan keimanannya dan segala macam. Dan dia mendidik anaknya Zubair bin Awam. Itu dikatakan di Mekah, setiap kali dia ingin mendidik keberaniannya, dia bawa Zubair jalan kemana-mana. Kalau di tempat gelap, dia juga sengaja membawa anaknya lewat dan membiasakannya berani. Kalau Zubair menangis, maka dibiarkan atau ditinggal, malah ditinggal gitu ya, supaya dia jadi berani. Sampai orang-orang banyak yang menghardik atau menyalahkan Sofia sambil mengatakan, apakah kau tidak kesian dengan anakmu? Maka kata beliau radhiyallahu anha, saya hanya ingin dia menjadi pemberani. Dan betul-betul memang terbentuk kepribadian yang luar biasa ya, sangat pemberani luar biasa, tapi di atas kebenaran. Makanya di kancah peperangan, Zubair bin Awam itu sangat terkenal selalu berada di saf pertama. Begitu dia dengar picikan takbir, maka dia langsung menyerang musuh duluan, dan dia masuk ke pasukan musuh tanpa peduli. Karena targetnya memang mati syahid. Dia menyerang sampai ke belakang musuh, lalu membunuh beberapa orang, atau melukai beberapa orang, kemudian dia pulang ke pasukan Islam membawa harta rampasan perang, pedang, kaperiseka dari musuh. Itu luar biasa. Ya, dan di perang Hunain terkenal sekali radhiyallahu anhu, pada saat pasukan Hawazim, suku Hawazim ya, itu yang jumlahnya sangat besar, dan panglima perang itu seorang anak muda yang sangat kekar, yang akhirnya masuk Islam. Itu terus saja mau melawan umat Islam sampai dia melihat keberadaan Zubair di tengah-tengah pasukan muslimin, yang cirinya meletakkan di pundaknya 2 tombak yang berwarna kuning. Maka waktu dia tanya, siapa orang itu? Mereka mengatakan Zubair. Maka kata orang panglima perangnya Hawazin yang sangat kekar dan pemberani mengatakan, kalau gitu larikan diri kalian. Ya, karena kalau sudah ada orang ini susah untuk dihantar kekuatan umat Islam karena pemberani sekali. Gitu ya, seperti itulah. Dan kita tahu juga kisah yang masyhur beliau radhiyallahu anhu di perang Khandaq, dan juga di perang Khaybar ya. Di perang Khaybar itu dia sempat duel ya dengan seorang Yahudi yang tingginya mendekati seperti tinggi pohon kurma, namun juga meninggal di tangan atau terbunuh di tangan Zubair. Sampai kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap Nabi itu punya hawari, punya bodyguard ya, punya kesatria, dan hawariku adalah Zubair bin Awam. Jadi ini semua karena terdidik di atas kebenaran. Nah, kami sarankan tentunya, dan ini sangat diharapkan bisa diterapkan, hilangkan semua Bapak Ibu sekalian kebiasaan menakut-nakuti anak-anak.
hanya karena kita ingin dia tidur misalnya, hanya karena ingin dia makan, hanya karena ingin supaya dia jangan keluar rumah, lalu takut-takutin lah. Seakan-akan ada setan, ada binatang buas, ada apa. Ini jangan ditakut-takuti seperti itu, tidak benar. Ya, jangan ditanamkan rasa ketakutan. Ketakutan itu hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sesuatu yang alami, manusiawi, tidak ada pelanggaran agama juga mungkin kita khawatir. Ya, seperti orang khawatir terkena penyakit misalnya, khawatir terjadi kecelakaan kalau dia misalnya berjalan dengan kecepatan cepat di sebuah tempat yang memang licin dan segala macam. Contoh itu normal-normal saja ya. Tapi puncaknya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus ditanamkan. Selain daripada ini tidak ada rasa yang perlu ditanamkan. Tentu kekhawatiran dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan lahir juga menghormati orang-orang yang Allah perintahkan hormati, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memuliakan orang tua, orang yang lebih tua dan segala macam, itu akan muncul tentunya. Nah, ini poin penting ya. Saya beberapa kali melihat waktu masih kecil ya, kami lihat ada di antara kerabat kami itu, dan alhamdulillah karena sudah paham agama sekarang, kami tidak terapkan kepada anak, dan saya juga ingatkan pada istri agar jangan membahasakan itu. Kadang-kadang kami dulu waktu di Sulawesi Selatan atau di Makassar, kalau malam hari kita tidak diharapkan keluar dari rumah, jangan keluar nanti ada momok gitu ya. Yang dimasukkan momok itu adalah syaitan bagi mereka, gitu kan. Ini bahaya sekali. Jadi kita sudah tanamkan rasa takut kepada anak kita kepada syaitan, padahal Allah mengatakan tentang syaitan, iblis dan semua pasukannya, tidak terkecuali. Wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut pada mereka, tapi takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar beriman. Jadi nggak boleh. Biarkan mereka jalan di tengah malam, di sebuah tempat yang gelap, dengan kondisi berani. Karena semuanya ini adalah bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jelaskan tugas-tugas malaikat di surah nomor 70 dan 79, Anda bisa baca. Di antaranya adalah bagaimana mereka yang mengurus dan merawat seluruh ya, yang ada di muka bumi ini. Maka kita tidak perlu khawatir. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam surah Jin tentang kondisi dan keadaan masyarakat Mekah yang sebenarnya mereka sendiri yang menanamkan rasa takut dalam diri mereka kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya disebutkan dalam sebuah riwayat, orang-orang Quraisy jahiliyah dulu sebelum masuk Islam, mereka itu kalau melakukan perjalanan dan mereka mampir di sebuah lembah, maka yang mereka lakukan adalah pemimpin kafilah itu kemudian meminta ya sumbangan dari semua orang yang bergabung dalam grup kafilah itu ya. Kalau kita sekarang mungkin grup dalam safar ya, grup umrah misalnya, grup haji dan itu dalam perjalanan lah. Mungkin Anda juga tur kemana ada grupnya gitu ya. Nah, ini pimpinan kafilahnya, pimpinan grupnya mengatakan, ayo siapa yang mau nyumbang, saya akan serahkan kepada penjaga lembah ini. Kemudian mereka mulailah mengumpulkan makanan mereka dan segala macam, minuman, pakaian. Lalu si pimpinan kafilah itu datang ke tengah-tengah lembah, tidak ada apa-apa di sana. Ini bumi Allah, aman, dijaga oleh malaikat Allah. Lalu dia mulai mengatakan, wahai penjaga lembah ini. Dan maksudnya adalah syaitan. Dia panggil syaitan, wahai penjaga lembah atau dewa yang mereka anggap begitu kan. Ya, ini setengah bekal kami, ambillah, maka jangan ganggu kami. Apa yang terjadi? Allah SWT gambarkan, syaitan-syaitan yang kebetulan lewat lembah situ, fazaduhum rahaqa, makin mengganggu mereka, ya, makin menyesatkan mereka. Oleh karena itu kita tidak boleh, teman-teman sekalian, jangan pernah merasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin penting dalam mendidik keberanian, kepahlawanan, dan juga keteguhan. Ya, karena kalau orang sudah dididik dalam keberanian, dalam kebenaran, maka dia akan teguh di atas kebenaran tersebut. Jadi walaupun dia harus melayang nyawanya, selama itu kebenaran dia akan bela. Ya, walaupun dia akan diberikan seluruh harta yang ada di muka bumi, kalau dia harus membela kebatilan, dia tidak akan membelanya. Dan ini penting sekali untuk para teman-teman pengacara ya, sehingga mereka betul-betul hanya mengambil dari kliennya itu yang benar dan tidak membela yang batil ya, walaupun dia dibayar mahal misalnya. Bagian kedua, teman-teman sekalian, di sini dikatakan dan juga memperingatkan mereka kebalikannya. Kebalikannya adalah ketakutan, kelemahan, kepicikan ya. Ditakut-takuti. Termasuk seringnya memarah-marahi anak-anak gitu ya. Kalau mereka tidak buat salah, misalnya hanya karena disuruh ambil sebuah benda dengan emosi misalnya, atau hanya sekedar disuruh untuk melakukan satu kegiatan tapi dengan emosi.
Ya, tidak perlu kita menyuruh sholat, makan, tidur, misalnya mandi dengan emosi, nggak perlu. Perangkul mereka dengan tutur kata yang baik, dengan panduan yang baik, maka insya Allah akan dijalankan dengan sendirinya. Itu pasti. Itu tidak mungkin tidak, kan gitu. Tapi dengan cara-cara yang baik. Kecuali terjadi pelanggaran agama itu berbeda. Seperti anak-anak kita tidak sholat, di mana Nabi SAW mengatakan, ajarkan anak kalian sholat di umur 7 tahun dan pukullah mereka di umur 10 tahun. Kalau mereka tidak mau lakukan maksudnya. Ya, dan pisahkan mereka di ranjang. Nah, ini poin-poin yang harus kita garis bawahi, teman-teman sekalian. Ya, jadi kita harus bagaimana mendidik mereka agar jauh dari sifat ketakutan-ketakutan, kelemahan, dan juga kepicikan. Nah, kepicikan ini termasuk licik ya di dalamnya itu. Jadi suka menipu, suka mengambil hak orang lain, ya, suka memutar data gitu ya. Jadi kalau mereka sudah menyampaikan sesuatu dan mereka benar, dukung mereka. Kalau mereka melakukan satu perbuatan dan mereka berdusta misalnya, maka hardik mereka, tidak masalah. Boleh dihukum gitu ya. Hukuman ini tujuannya untuk mendidik mereka. Dimulai dari pertama, hilangkan atau kurangi atau tahan dulu fasilitasnya. Kita tidak bermain fisik ya. Tetapi bagaimana kita menahan fasilitasnya. Karena tadi misalnya telat sholat misal atau begini dan begitu, maka ada hukumannya ya. Hukumannya itu tidak boleh begini dan begitu. Misalnya tidak boleh mendapatkan bonus uang untuk jajan misalnya ya, atau berkurang nilainya atau yang semisalnya yang itu sebenarnya cuma seperti fasilitas yang kita kurangi. Kalau betul-betul dia sudah sampai pada level melakukan satu perbuatan, apalagi kalau sampai kriminal ya, maka itu memang sudah harus ada hukuman fisik di sini ya. Kemudian juga potongan ketiga dari poin ke-50 ini, siapa yang salah dari mereka terkadang tidak perlu dihukum bila dia mengakui kesalahannya dan bersedia kembali kepada kebenaran. Nah, ini juga penting ya. Jadi hukuman fisik ya itu hanya diberikan kalau memang dia tidak mau meninggalkan keburukannya, gitu kan? Supaya dia, karena ada sebagian orang kalau disampaikan dengan lisan dia bisa terima. Ada sebagian orang tidak seperti itu, ya. Ada orang disampaikan dengan lisan, nasihat dia bisa terima. Sebagian lagi tidak, ya. Mereka memang harus dengan hukuman, ya, baru mereka mau mengakui kesalahannya. Nah, kalau ada orang yang secara pribadinya memang sama anak-anak kita dia sudah mudah sekali. Nah, kenapa nggak sholat? Oh iya, maaf ya, saya sholat sekarang ayah atau ibu atau abi atau umi misalnya. Oke, biarkan dia mengerjakannya dan berikan support setelah itu. Ya, beda dengan anak-anak, ayo sholat nak. Ya, iya nanti terus ditunda-tunda sampai waktunya sudah lewat, gitu kan? Maka ini boleh kita menghardiknya, boleh kita menghukumnya di situ ya. Karena memang semalam baru kami bahas di Blog M, termasuk bagian daripada dosa-dosa yang harus dikhawatirkan dan melalaikan sholat sengaja, menganggap remeh, menunda-nundanya tanpa ada udzur syar'i. Ya, ini termasuk bagian dari hal yang tidak dibolehkan dalam agama. Tapi intinya sebenarnya teman-teman sekalian, hindari hukuman-hukuman yang menyakitkan atau menyakiti fisik anak, sementara pelanggarannya memang tidak pantas untuk diikuti dengan hukuman fisik tersebut. Ya. Selama kita bisa hindari dengan tutur kata yang baik, dengan doakan yang positif ya. Kecuali tadi saya bilang dia sudah melakukan pelanggaran yang melampaui batas ya, tidak mau lagi dengar nasihat, maka ini memang dihukum dan bermula dengan mengurangi fasilitas sampai menghilangkan fasilitas, baru kemudian hukuman fisik tentunya. Nah, ini ide ke-50 yang harusnya kita tanamkan, dibagi 3 paragrafnya dengan poin-poin yang sudah kami jelaskan tadi. Kita masuk teman-teman sekalian ke ide 51 yang berbunyi mengingatkan mereka agar menghargai hak milik orang lain dan berusaha menjaganya, tidak melakukan pelanggaran terhadapnya, baik terkait hak-hak bersama atau hak-hak pribadi seseorang. Poin ini penting sekali ya untuk kita tanamkan juga kepada keluarga kita, suami pada istrinya, orang tua pada anaknya ya, agar mereka terbiasa menghargai hak milik orang lain ya. Jadi kalau ada orang misalnya menitipkan sebuah barang atau ada barang orang lain yang dilihat, maka tidak boleh dia sengaja iseng mengambilnya, merusaknya, mengganggu orang. Itu betul-betul harus kita tanamkan supaya jangan sampai dari kecil mereka sudah terbiasa, atau istri kita dari awal menikah mereka sudah terbiasa dengan pola-pola mencibir orang, menjatuhkan orang lain ya. Jadi tidak menghargai pemberian orang lain. Semua ini
poin yang harus segera kita tegas untuk menitikberatkan, tidak boleh, ya, seperti itu. Dan ini penting sekali. Dan mereka berusaha menjaga, ya, barang milik orang lain, perasaan orang lain, ya, hak orang lain, ya, benda-benda orang ini harus dijaga, titipan. Di antaranya teman-teman sekalian, kita kalau misalnya rental mobil, ya, sekarang banyak teman-teman rental mobil gini, ya, kita harus tahu itu milik orang lain. Jangan karena kita rental dengan alasan kita sudah bayar, lalu kita main terabas saja, main jalan semaunya walaupun jalanan itu berlubang atau ada apa istilahnya, polisi tidur misalnya atau apa ya biasa diistilahkan. Lalu kita pikir ini kan saya sudah sewa, ya. Nggak bisa teman-teman sekalian, ya, harus kita menjaga hak orang lain, ya, sebagaimana kita menjaga barang kita sendiri, sebagaimana Nabi SAW, seperti sabda Nabi SAW yang menjelaskan masalah itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna iman seseorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudara apa yang dicintai buat dirinya sendiri. Kalau kita misalnya pemilik rental tersebut, apakah kita mau mobil rental, mobil yang kita rentalkan itu dipakai dengan ugal-ugalan? Saya yakin kita tidak akan mau, misalnya contoh ini, atau apa saja benda yang kita dipinjamkan oleh orang lain. Mungkin ada di kantor kalkulator aja sederhana misalnya, ya, bukan berarti dengan itu milik orang lain lalu kita sembarangan main pakai dengan kasar, dengan tidak benar, ya. Atau menganggap benda itu banyak di kantor lalu Anda merusaknya, toh juga banyak. Nah, jangan teman-teman sekalian, ya. Kita harus betul-betul tahu kita sedang bermuamalah dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah terus mengawasi hamba-hambanya. Allah mengatakan, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Allah selalu mengawasi kalian, gitu kan? Jadi Allah tahu itu, maka hubungan kita, muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus hati-hati sekali. Kemudian juga dikatakan dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadapnya, baik terkait hak-hak bersama, ya, milik bersama atau hak-hak pribadi seseorang. Jadi mulai daripada nama baiknya orang lain, perasaannya orang lain, bendahnya orang lain, semua itu, ya. Kita mampir ke rumah orang dan segala macam itu tetap harus kita menjaga adab-adab dan tata keramanya. Diangkat sebuah dalil oleh penulis ini, kejadian dalam rumah Nabi SAW, rumah yang mulia. Dan saya berharap sebelum kita baca riwayat ini, jangan nanti Anda langsung menilai negatif salah satu istri Nabi SAW, terutama Aisyah radhiyallahu anha. Saya sangat tidak setuju, ya, kalau misalnya ada seorang dai lalu sering kali mengangkat kisah Aisyah, tapi seakan-akan, ya, sadar atau tidak sadar, arahnya itu seperti memojokkan Aisyah radhiyallahu anha atau menyebutkan tentang keburukan, seperti orang menukil tentang cemburunya Aisyah. Mereka mengangkat tentang cemburunya, tapi mereka tidak menitikberatkan pesan Nabi SAW dalam bab cemburu itu misalnya, ya. Seakan-akan Aisyah ini pencemburu aja deh, gitu kan. Padahal sebenarnya cemburu itu muncul dan keluarlah hukum syar'i karena pelanggaran beliau yang dilakukan, dan yang jadi hukum adalah bagaimana peringatan dan pesan Nabi SAW kepada beliau. Ini penting sekali, ya. Sehingga jangan Anda jadikan hujah saya sebagai wanita, Aisyah aja cemburu kok. Nah, dia tidak faham. Rumah tangga yang bahagia adalah kalau mengatur, salah satunya mengontrol cemburu hanya pada pelanggaran agama saja. Nggak boleh orang cemburu buta. Ada orang cemburu pada mertuanya, pada iparnya, pada anaknya. Ini kan nyambung semuanya. Cemburunya apa yang mau dicemburuin dari mereka, gitu, ya. Cemburu itu kalau pelanggaran agama, kalau misalnya pasangan kita melakukan pelanggaran agama, betul-betul jelas terjerumus dalam perbuatan dosa, di situ ada cemburu karena agama Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis Sa'ad radhiyallahu anhu. Pada saat ada seorang laki-laki yang mengeluhkan dia temukan istrinya selingkuh dengan laki-laki lain di hadapan Nabi SAW dan sahabat juga ada yang dengar, maka kata Nabi SAW disampaikan, Sa'ad langsung marah dan mengatakan di hadapan Nabi SAW sebelum Nabi menanggapi orang tersebut, "Ya Rasulullah, kalau terjadi padaku, aku akan membunuh keduanya," gitu kan. Kenapa kok orang sudah menikah lalu masih berzina? Itu namanya muhsan, dia harus dihukum rajam, gitu kan. Ini harusnya dihukum mati. Kalau sudah terbongkar, sudah punya suami, masih selingkuh atau punya istri, gitu kan, ini harusnya dihukum mati kalau kepergok. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Atarauna ghirati Sa'ad?" Apakah kalian melihat cemburunya Sa'ad? Lihat ini bagaimana dia cemburu dengan agama Allah. Sudah ada pasangan halal, kenapa harus buat yang haram misalnya? Lalu beliau mengatakan, "Wa ana aghyaru min Sa'ad," dan aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Aku sudah ajarkan kalian tentang cara-cara untuk menuju ke surga dan selamat dari neraka. Kalian masih memilih syaitan yang menyesatkan kalian, gitu kan? Yang ujungnya pasti ke neraka. Wallahu aghyaru minni wa min Sa'ad, dan Allah lebih cemburu lagi, ya, daripada aku dan juga Sa'ad, ya. Allah juga cemburu melihat kenapa hamba-hambanya masih banyak mengikuti bisikan iblis, sementara Allah sudah memandu
ke jalan-jalan yang benar. Semoga Allah membuat kita istiqamah, konsisten, selalu berada di atas jalan dan keimanan yang Allah SWT perintahkan, dan kita jauh dari pelanggaran sampai ajal datang nanti, sehingga kita bisa husnul khatimah dan meraih cinta dan juga fasilitas yang terbaik yang sudah Allah berikan di dunia dan juga di akhirat buat hamba-hambanya yang taat. Allahumma amin. Baik, kita akan bacakan dalilnya dari Anas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ba'di nisaihi fa arsalat ihda ummahatil mu'minin bi sahfatin fiha ta'am fa darabat allati 'indaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi baytiha yad al-khadim fa saqatat as-sahfatu فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه. Terjemahannya, Nabi SAW sedang berada di rumah salah satu istri beliau. Lalu salah seorang istri yang lain, istri Nabi yang lain, mengirimkan makanan kepada beliau dalam atau di atas atau berada di dalam sebuah nampan. Lalu istri yang Nabi SAW ada di rumahnya memukul tangan pelayan yang membawa makanan sehingga nampan itu terjatuh dan pecah. Maka Nabi SAW mengumpulkan pecahan nampan dan memunguti makanan lalu meletakkannya kembali pada nampan. Beliau kemudian bersabda, ibu kalian sedang cemburu. Kemudian Nabi SAW menahan pelayan hingga beliau menghadirkan nampan lain dari rumah istri yang Nabi SAW ada di sana. Beliau menyerahkannya kepada pelayan untuk diserahkan kepada istri yang nampannya pecah. Dan beliau menahan nampan yang pecah di rumah istri yang memecahkannya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Coba kita sedikit lagi merapikan lebih tepatnya susunan cerita ini supaya lebih mudah difahami dan lebih tepat difahami serta lebih sempurna gitu ya. Jadi Nabi SAW pernah berada di rumah salah satu istri beliau. Yang pernah kami dapati ini adalah rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Tadi sudah saya singgung ya, jangan buru-buru menilai negatif. Lalu kemudian pada saat sedang bersama Nabi, karena Nabi SAW berpoligami, membagi waktu malamnya gitu ya. Rupanya ada istri yang lain yang saya tahu ini, yang pernah kami tahu adalah ini Ummu Salamah radhiyallahu anha mengirim makanan yang ada isi makanan di atas nampan. Tujuannya adalah untuk memberi Nabi dengan istri yang sedang Nabi SAW di rumah itu, Aisyah. Ya. Waktu melihat tersebut, Aisyah terbawa dengan cemburunya radhiyallahu anha. Dia berpikir, masa sih sudah malamku masih diganggu oleh istri yang lain, seakan-akan begitu ya. Terbawa dengan arus itu. Kemudian dia pun memukul tangan pelayan wanita yang datang membawa makanan tersebut. Sehingga berserakanlah makanan itu. Ya, kemudian pecahlah nampan, karena waktu itu biasanya nampan-nampan dulu itu belum seperti kita dari besi ya, tapi mungkin dari tanah liat ya, dari benda-benda yang masih mungkin bisa rusak gitu ya. Maka rusaklah nampan tersebut dan berserakan makanan ini. Dan makanan ini lebih tepatnya sebenarnya karena bukan makanan basah seperti kurma yang kering ya. Maka Nabi SAW melihat kejadian tersebut, beliau dengan bijaksananya tidak marah dan emosi, beliau memungut makanan tersebut ya, kemudian meletakkan kembali di nampan yang rusak tadi sambil menyampaikan kepada pembantu yang membawanya, gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Maksudnya Aisyah sedang cemburu sekarang ini ya. Dan beliau tidak tanggapin kecemburuan tersebut. Lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil nampan yang masih utuh di rumah Aisyah atau di rumah istri yang sedang berada di situ. Kemudian mengganti nampan yang rusak tadi itu, memindahkan, memberikan nampan yang masih bagus, disuruh kembalikan ke rumah istri yang sudah berbuat baik tadi karena mengirimkan makanan, dan nampan yang rusak tadi dengan makanannya itu dibiarkan di rumah istri yang sudah marah tadi atau cemburu. Nah ini teman-teman sekalian, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama teman-teman sekalian yang bisa kita ambil dari hadits ini, pentingnya seseorang untuk menghormati orang lain dengan cara memberikan hadiah misalnya. Salah satunya ya, memuliakannya, memberikan hadiah. Dimulai dari orang-orang terdekat.
Boleh nggak dalam poligami istri ini memberikan hadiah istri yang sana? Boleh sekali. Itu diambil dari pelajaran hadis ini. Bagaimana Ummu Salamah mengirimkan atau bagaimana salah satu istri Nabi mengirimkan kepada istri yang lain. Tujuannya sebenarnya bukan hanya untuk Nabi SAW, tapi juga tentu kalau Nabi nikmati kurma atau makanan tersebut juga akan dinikmati oleh istri itu. Maka santai aja kalau memang sudah terlanjur atau memang sedang menjalani kehidupan poligami. Supaya lebih cair suasananya. Nanti mungkin istri yang ini juga akan mengirimkan makanan satu waktu ke rumah istri yang lain misalnya. Ini kalau dalam rumah tangga. Sebab sini dibahas tentang masalah rumah tangga. Boleh juga teman-teman sekalian dengan umum, secara umum. Kita sering mengirim makanan kepada tetangga, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Jabir radhiyallahu anhu, kalau kau masak, ya, atau riwayat Anas ya, salah satunya subhanallah saya lupa ini, kalau engkau masak maka lebihkanlah dan bagikanlah kepada tetanggamu. Sering memberikan kepada mereka gitu ya, memberikan kepada mereka. Dan tidak ada salahnya kita kalau sudah memberi, kita memastikan kemarin sudah sampai makanannya ya sudah enak gak, cocok gak gitu ya. Jadi kita masih di poin yang pertama tadi ya, faedah pertama dari hadis tentang pentingnya seseorang memuliakan dan menghormati orang lain. Ya ini sudah kita rincikan tadi ya, sering baik sesama istri ataupun dengan tetangga, kemudian juga boleh dengan siapapun, kerabat dan segala macam itu kita sering saling memberi hadiah. Dan kata Nabi SAW, tahadu, tahabu, saling memberikan hadiah maka kalian akan saling menghormati dan memuliakan. Jadi ini bagian daripada hal yang diperintahkan ya, diambil daripada hadis ini. Pelajaran yang kedua, yang tentunya juga masuk dalamnya suami istri ya, itu juga tidak kalah penting untuk sering memberikan hadiah supaya cinta itu selalu tumbuh ya. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini adalah bagaimana dilarangnya cemburu yang buta seperti ini ya. Jadi sikap Nabi SAW dalam memungut kembali ya apa yang sudah tertumpah dari makanan tersebut, kemudian mengganti nampan yang rusak karena cemburunya tadi istri yang sedang cemburu itu dengan nampan milik dia yang masih bagus dikembalikan kepada orang yang sudah berbuat baik, maka itu bagian daripada teguran Nabi SAW yang sangat santun dan ramah tapi bermakna gitu ya. Kalau perbuatan ini tidak benar, ya ini penting sekali untuk digarisbawahi, dan beliau memberikan gambaran ini sebabnya karena cemburu. Cemburu seperti ini tidak boleh, ya. Harusnya tidak boleh. Jadi cemburu itu kalau terjadi pelanggaran agama sebagaimana sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi santai aja gitu, orang mengirimkan makanan apalagi dari istri yang lain, juga satu suami, ayah, anak-anak juga sama misalnya. Kenapa enggak membiarkan sama-sama saja gitu ya untuk menikmati bersama. Nah, ini poin yang harusnya kita dengan santai aja menghadapinya, tapi malah digunakan manajemen konflik yang tidak boleh. Yang tidak boleh kita menggunakan manajemen konflik dalam kehidupan kita. Maksudnya kita selalu merasa kalau tidak konflik kayaknya tidak nyaman nih gitu ya. Kayaknya ada sesuatu yang dirahasiakan, kayaknya begini dan begitu, itu tidak perlu sama sekali. Karena itu akan melahirkan ketidaknyamanan dari pasangan kita ya. Dan ketidaknyamanan juga dari orang sekitar kita yang berteman dengan kita, karena selalu bawaannya curiga ya, bersangka buruk gitu kan. Ini semua atau memata-matai sampai pada level itu akhirnya semua masuk dalam kategori dosa besar gitu ya, yang tidak boleh, seperti memata-matai dosa besar ya, yang sudah kita jelaskan karena Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Hujurat, wala tajassasu, jangan kalian saling memata-matai, dan juga sabda Nabi SAW, la tajassasu, jangan kalian saling memata-matai. Nah, ini penting sekali. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah bagaimana pentingnya seseorang membalas kebaikan orang ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, siapa yang berbuat baik pada kalian, maka fakafi'u, balas dengan yang setimpal. Balas dengan yang setimpal. Berikan yang terbaik kepada dia, gitu kan. Orang memberikan makanan, kita balas dengan makanan. Orang memberikan pakaian, kita balas dengan pakaian. Orang senyum, kita senyum. Balas dengan kebaikan. Dan Nabi SAW balas yang setimpal atau lebih baik. Kalau dia tidak mampu, maka dia mengucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah balas Anda dengan kebaikan. Jadi bukan malah dengan emosi, dengan bersangka buruk ya. Hati-hati teman-teman, jaga perasaan orang yang sudah berbuat baik. Jangan menilai pengorbanan orang itu dengan cara merendahkannya. Misalnya, Anda diberikan sesuatu, contoh suami istri, misalnya suami memberikan istri sebuah hadiah. Jangan dianggap remeh. Kita kan tidak tahu bagaimana upaya dia dalam membeli dan sampai bisa
mencapai apa yang dia belikan untuk kita. Mungkin cuma makanan, mungkin cuma pakaian. Itu kan nilainya besar sekali, yang harusnya tidak luput dari setiap orang di antara kita. Gitu kan? Ini penting sekali untuk di garis bawah teman-teman sekalian, supaya tidak ada kesalahpahaman. Begitu juga dengan pemberian tetangga, pemberian teman, ya. Selalu ucapkan terima kasih, selalu ucapkan jazakallahu khairan kalau laki-laki, jazakillahu khairan kalau perempuan. Baik juga itu sama pasangan hidup, sama orang tua, sama kerabat, sama anak-anak. Ya, Anda suruh anak-anak mengambil air misalnya, baru kemudian dia mengambilkan air, bilang jazakallahu khairan untuk anak laki-laki, jazakillahu khairan. Biasakan itu. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang lain berhubungan dengan masalah doa ini, semoga Allah balas Anda dengan kebaikan, ya. Terjemahnya jazakallahu khairan. Siapa yang mengucapkan ini maka dia telah, ya, maksimal dalam membalas kebaikan tersebut, karena kita minta Allah langsung, Zat yang Maha Kaya, untuk membalas kebaikan orang tersebut. Nah, ini poin penting juga yang harus kita garis bawahi. Nah, diambil daripada bagaimana Nabi SAW memerintahkan agar nampan yang pecah tadi diganti dengan nampan yang bagus, itu demi untuk menghormati pengorbanan dan pemberian yang diberikan. Kemudian pelajaran keempat yang bisa diambil adalah bagaimana hukuman yang boleh diterapkan di dalam kehidupan kita berumah tangga, ya teman-teman sekalian, bagi pelanggar, ya. Kita tahu dalam Islam, kalau hubungan dengan masalah istri, karena riwayat ini diangkat tentang masalah bagaimana Nabi SAW mendidik istri beliau, ya, yang sedang cemburu buta, gitu ya. Bagaimana jelas sekali kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW itu memerintahkan kita agar atau membolehkan kita, ya, untuk menghukum istri yang nusyud. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wallati takhafuna nusyudahunna fa'iduhun." Kemudian wahjuruhun, kemudian wadribuhun, ya. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Yang artinya kalau wanita yang kalian khawatirkan nusyudnya, pembangkangan, gak mau jalankan tugas atau melakukan pelanggaran agama, maka fa'iduhun, itu langkah pertama. Ingatkan dulu. Ini gak boleh loh, ini dalam agama. Tanyakan kenapa dan segala macam. Kalau tidak mau, wahjuruhun. Boykot mereka di biologis atau diranjang, ya. Dan Nabi SAW mengingatkan para suami, seraya bersabda, jangan kalian menghajar kecuali dalam rumah, ya. Jadi nggak boleh laki-laki seperti perempuan ngambek tuh meninggalkan rumah. Nggak, dia di rumah karena menjaga keamanan rumah, ketentramannya, ya itu bagian daripada kewajiban dia yang dia harus jaga. Jangan sampai dia pergi maling masuk dan segala macam, atau perampok malah memerkosa istrinya, malah membunuh, malah merampok dan malah mencuri dan seterusnya, ya. Maka ini harus hati-hati. Kemudian hajar ini karena besar sekali pengaruhnya pada wanita, ya. Pada saat mereka tidak disentuh, maka itu mereka lebih terbawa pada perasaan. Ini bisa ada pola pendidikan di situ, ya. Beda dengan laki-laki, ya. Kemudian yang ketiga, kalau tetap juga tidak mau dengar, baru wadribuhun, pukul mereka. Dan ulama menjelaskan pukulan darbatun ghairu mubarrah, atau pukulan yang tidak berbekas. Bisa dengan jari telunjuk, bisa dengan kayu siwak, gitu ya. Bukan dengan tonjok, dengan tendang dan segala macam ini, atau pukulan dengan tangan atau dengan kaki, ini tidak boleh sama sekali, gitu kan. Kata Nabi SAW, hindari wajah, ya. Dan jangan kalian menjelek-jelekan, ya. Ini semua bagian yang bisa nanti merusak hubungan ke depannya. Toh orang bisa saja salah tapi kemudian dia perbaiki, kan gitu. Bisa saja dia memperbaikinya. Dan itu poin penting juga dalam masalah pendidikan, ya gitu. Kalau ada yang bertanya misalnya, lalu bagaimana dengan suami? Jadi itu istri. Bagaimana kalau suami yang justru tidak mau memberikan haknya istri, tidak mau mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT, maka ini Anda bahasakan baik-baik dengan dia, Anda sambil gelukan sama Allah, berdoa, sambil juga Anda libatkan orang ketiga dari orang-orang yang dituakan untuk bisa memberikan nasihat. Kalau emang dia melakukan pelanggaran agama yang fatal, ya, tidak mau sholat misalnya, atau melakukan sihir, ya, datangi dukun-dukun, atau dosa-dosa besar yang lain, judi, mabuk-mabukan, berzina. Di sini Anda sudah punya hak untuk mengajukan di pengadilan setelah Anda istikharah agar Anda tidak perlu berlanjut rumah tangga dengan laki-laki yang seperti ini, karena akan menghabiskan waktu dan umur Anda dan energi Anda pada hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, ini poin yang juga harus kita garis bawahi. Itu kalau kita bicara suami istri, ya. Jadi ada hukuman boleh, begitu juga pada anak-anak boleh, begitu juga pada bawahan, begitu juga pada masyarakat, begitu juga pada siapapun yang melakukan pelanggaran, boleh ada hukuman yang diberikan. Tapi hukuman ini harusnya yang tepat sasaran dengan niat untuk mendidik, dan jangan sampai
kita melanjutkan hukuman kalau mereka sudah baik, ya. Apalagi mereka sudah minta maaf, mereka sudah coba mau memperbaikinya, udah berikan kesempatan untuk itu. Makanya Allah mengatakan tadi tentang wanita yang nusyud, ya, wa in ata'nakum fala tabu alaihinna sabila. Kalau mereka para istri sudah taat sama kalian, maka jangan kalian sengaja mencari-cari lagi kesalahannya. Karena semua manusia bisa berbuat salah, sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu ibnu Adam khata', semua anak Adam itu berbuat salah. Wa khairu khata'una tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Ini bahasanya teman-teman sekalian, dan kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan di poin ke-52, masalah mendorong mereka terbiasa berdoa buat diri mereka sendiri dan juga untuk orang lain.